Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ibu absen dulu ya. Doni, Bella, Rina, hadir semua ya. Nah, sekarang kita itu akan masuk ke materi tentang kita itu nanti tentang tayamum. Tapi sebelum itu Ibu akan menjelaskan mengapa kita itu mempelajari materi tentang tayamum. Kenapa kita mempelajari materi tentang tayamum? Karena supaya kita itu tahu bahwa tayamum itu apa, gitu ya. Terus yang kedua, bagaimana cara kita melakukan tayamum seperti itu. Nah, nanti Ibu akan menjelaskan materi tentang tayamum. Setelah itu, Ibu akan memberikan gambar kepada kalian supaya agar kalian itu dapat memahami tentang gambar tersebut. Setelah itu kalian boleh diskusi seperti itu ya. Dan sekarang kita masuk ke materi tayamum. Di sini Ibu telah menjelaskan di sini itu ada materi tentang tayamum. Apa itu tayamum? Nah, secara bahasa artinya itu menyengaja, dan secara istilah adalah di sini apa? Mengusapkan debu yang suci kepada muka dan tangan seperti itu. Tadi tayamum secara bahasa itu apa? Menyengaja, benar. Terus kalau secara istilah? Iya, mengusapkan debu yang suci kepada muka dan tangan, pintar. Adapun hal-hal yang mengapa kita itu boleh melakukan tayamum. Yang pertama, perjalanan jauh. Ketika kita sedang melakukan perjalanan jauh, kita boleh melakukan tayamum. Kedua, air yang ada itu hanya sedikit ataupun air yang digunakan itu hanya untuk minum, seperti itu. Terus ada lagi, apa itu? Ketika kita sakit dan tidak diharuskan untuk terkena air. Contoh, kalau kita sakit, jika kita terkena air malah penyakit kita tidak sembuh-sembuh. Seperti itu ya, paham? Pintar. Adapun tata cara tayamum, membaca niat dulu. Niatnya gimana? Niatnya itu nawaitu tayamuma li istibahati sholati fardholillahi ta'ala. Itu niat dan basmalah. Setelah itu kita ambil debu. Ambil debu, contohnya ini debu ya. Diambil. Setelah itu ditepukkan. Boleh ditepukkan seperti ini, boleh kayak gini ya. Setelah itu ditaruh di muka. Debu tersebut ditaruh di muka. Sudah, kita ambil debu lagi, tapi nggak boleh di tempat yang sama, harus tempat yang lain. Contohnya di sini. Ambil, udah ditepukkan lagi, sudah. Terus ke tangan, gini. Putar ke tangan satunya. Selesai. Bisa? Bisa nggak? Cobain praktekan bareng-bareng ya. Niat dulu. Ibu praktekinnya di sini ya. Nawaitu tayammuma li istibahati sholati fardholillahi ta'ala. Sudah? Terus ditepukkan ke muka dulu yang pertama. Dah. Tadi kan kita ambilnya di sini, sekarang kita ambil di sisi yang lain. Ini misalkan ada debunya. Dah ya, ditepukkan lagi ke tangan. Nah. Dah? Bisa? Pintar. Nah, Ibu kan telah menjelaskan tentang tayamum. Sekarang Ibu kasih gambar ya, biar kamu tuh nanti bisa memahami gambar tersebut tuh isinya apa gitu. Gitu ya. Silakan didiskusikan dulu sama temennya. Dikerjakan gambarnya. Sudah? Oke. Kita coba kamu dari gambar 1 sampai gambar 4 itu menjelaskan tentang apa? Pintar. Ya, sekarang Ibu jelasin ya. Pada gambar pertama,
pada gambar pertama itu apa? Ada orang yang sedang berwudu. Bentar. Terus yang kedua, ada anak yang sedang mandi. Yang ketiga, ada orang yang sedang bertayamum. Jadi ini itu adalah orang-orang yang sedang melakukan wudu ataupun mandi ataupun bertayamum. Gambar yang keempat, sholat tidak bersuci, amal ibadahnya tidak diterima. Maksudnya apa? Jika kamu melakukan ibadah tetapi kamu tidak suci, dalam artian tidak melakukan wudu, mandi wajib contoh untuk berhadas besar, terus tayamum, itu sholat kamu tidak diterima. Karena kalau kamu mau beribadah itu harus posisi kamu itu harus suci dari apa? Dari najis dan hadas, seperti itu. Paham? Ada yang ingin bertanya? Oh ya, silakan pertanyaannya. Tadi kamu, nih temanmu ada yang bertanya lagi. Apa pengertian tayamum secara istilah? Tuh, tadi ada yang bertanya. Coba didiskusiin lagi bareng temanmu dari pertanyaan yang telah temanmu ajukan. Udah? Coba kelompok 1 gimana? Wah, iya. Nah, Doni tadi kan tanya, apa pengertian tayamum secara istilah? Kelompok 1 menjawab seperti ini. Mengusapkan debu yang suci dari mana? Dari muka ke tangan, seperti itu. Paham ya Doni ya? Gitu. Jadi dari kelompok 1 tadi telah menjelaskan pengertian tayamum itu kalau secara istilah adalah mengambil debu yang suci. Jadi debunya itu kalau bisa yang bersih, jangan yang malah kotor gitu, yang ada najisnya itu nggak boleh. Mengambil debu yang suci lalu diusapkan kepada muka dan tangan sesuai tata cara dalam bertayamum, seperti itu. Paham ya sampai sini ya? Nah sekarang silakan Ibu kasih tugas, silahkan kerjakan buku paket halaman 54. Tulis dulu. Sudah? Nah, tadi kan Ibu telah menjelaskan bagaimana pengertian tayamum dan tata caranya. Ibu sekarang penjelasin lagi ya, biar kamu lebih paham. Jadi, kalau misalkan tayamum itu menyengaja maksudnya apa? Ya untuk melakukan sholat menyengaja, gitu, karena tidak ada air. Terus tayamum secara istilah itu apa? Mengambil debu yang suci atau yang bersih dan diusapkan ke muka dan tangan, seperti itu. Kenapa kita melakukan tayamum? Ya karena pertama perjalanan jauh, yang kedua karena kita sakit dan tidak diharuskan untuk terkena air, yang ketiga apa? Karena air yang tersedia itu sedikit dan air itu kemungkinan hanya untuk minum saja, itu kurang cukup kayak gitu. Jadi boleh kalau misalkan airnya sedikit, kita memakai tata cara dengan bertayamum, seperti itu. Paham ya sampai sini ya? Untuk pertemuan depan kita coba praktek per orang ya, per individu ya. Kita kan tadi kan udah praktek bersama-sama. Nah untuk pertemuan depan kita praktek secara individu. Nah untuk tugas kamu di rumah, silakan kamu mempraktekkan diri kamu sendirian. Apakah kamu hafal tentang tata cara tayamum, terus pengertiannya apa aja gitu. Paham ya? Sampai sini? Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan dulu ya. Udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.